Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang teknik akuntansi dan implementasinya. Next. Materi yang akan kita sampaikan yaitu yang pertama tentang teknik akuntansi dan implementasinya, yang kedua tentang teknik akuntansi dan yang ketiga implementasi. Next. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alfiana Rizka Amalia dengan NIM 19030221 dan rekan saya Devi Kurnia Putri dengan NIM 19030217. Next. Teknik akuntansi dan implementasinya. Teknik akuntansi keuangan sektor publik memiliki pembahasan yang difokuskan pada akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan sektor publik sangat erat kaitannya dengan fungsi akuntansi sebagai penyedia informasi keuangan untuk pihak eksternal organisasi. Untuk menghasilkan laporan keuangan sektor publik yang relevan dan handal, maka diperlukan standar akuntansi keuangan sektor publik dan sistem akuntansi sektor publik. Next. Hambatan yang dihadapi akuntansi sektor publik ada 6. Yang pertama yaitu objektivitas. Objektif menghasilkan keuangan yang relevan. Masalah objek proses kontrak yang menghasilkan hubungan keagenan. Yang kedua yaitu konsistensi, yaitu penggunaan metode akuntansi yang sama untuk menghasilkan laporan keuangan selama beberapa periode berturut-turut. Yang ketiga yaitu daya banding, yaitu laporan keuangan hendaknya dapat diperbandingkan antar periode waktu dengan instansi lain yang sejenis. Yang keempat yaitu tepat waktu. Laporan keuangan harus dapat disajikan tepat waktu agar dapat digunakan sebagai pengambilan keputusan dalam sektor publik yang berkaitan dengan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Yang kelima yaitu ekonomis dalam penyajian laporan. Ekonomis laporan keuangan membutuhkan biaya. Semakin banyak informasi yang dibutuhkan, semakin besar pula biayanya. Kendala ekonomis dalam penyajian laporan keuangan bisa berarti bahwa manfaat yang diperoleh lebih besar dari biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan laporan tersebut. Yang keenam yaitu materialitas. Suatu informasi dianggap material apabila mempengaruhi keputusan atau juga jika informasi tersebut dihilangkan akan menghasilkan keputusan yang berbeda. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Devi. Selanjutnya yaitu teknik akuntansi. Teknik akuntansi anggaran yaitu teknik akuntansi yang merupakan teknik yang menyajikan jumlah yang dianggarkan dengan jumlah aktual dan dicatat secara berpasangan. Alasan yang melatar belakangi teknik akuntansi anggaran adalah bahwa anggaran dan realisasi harus selalu dibandingkan sehingga dapat dilakukan tindakan koreksi apabila terdapat varians atau selisih. Adapun kelebihannya yaitu dapat membandingkan secara sistematik dan kontinu jumlah anggaran dengan realisasi anggaran. Yang kedua adalah dapat menekan peran anggaran dalam siklus perencanaan, pengendalian, dan akuntabilitas. Yang ketiga adalah jumlah anggaran menunjukkan pendapatan dan biaya yang dikira-kira atau dianggarkan. Yang kedua adalah akuntansi komitmen. Akuntansi komitmen merupakan sistem akuntansi yang mengakui transaksi dan mencatat pada saat order dilakukan. Adapun kelebihannya, yang pertama dapat mengendalikan anggaran, dapat memperbaiki pengendalian terhadap anggaran, mengakui jika telah ada order atau penjualan, tidak ada kewajiban hukum untuk patuh terhadap order yang terjadi, order dapat dengan mudah dibatalkan, lalu sulit mengakui biaya-biaya untuk periode akuntansi yang terjadi. Yang ketiga adalah akuntansi dana. Sistem akuntansi dana dibuat untuk memastikan bahwa uang publik dibelanjakan untuk tujuan yang telah ditetapkan. Lalu yang keempat adalah akuntansi kas. Penerapan akuntansi kas, pendapatan dicatat pada saat kas diterima, dan pengeluaran dicatat ketika kas dikeluarkan. Kelebihannya yaitu mencerminkan pengeluaran yang aktual, real, dan objektif.
Lalu kekurangannya adalah tidak dapat mencerminkan kinerja sesungguhnya. Dan konsekuensi saldo yang tercatat lebih. Lalu yang kelima, akuntansi akrual. Teknik akuntansi berbasis akrual diyakini dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih dipercaya, lebih akurat, komprehensif, dan relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Selanjutnya yaitu implementasi. Pengertian implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Lalu faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi yaitu yang pertama, sejauh mana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan. Yang kedua yaitu jenis manfaat yang diterima oleh target group. Lalu yang ketiga, sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan. Dan yang keempat adalah apakah letak sebuah program sudah tepat. Kesimpulannya yaitu, di sektor publik, kebutuhan akan informasi akuntansi semakin tinggi seiring dengan semakin meningkatnya akuntabilitas publik dan transparansi oleh lembaga-lembaga publik. Laporan keuangan sektor publik menjadi instrumen utama untuk menciptakan akuntabilitas publik. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang relevan dan handal, maka diperlukan standar akuntansi keuangan sektor publik dan sistem akuntansi sektor publik. Pengembangan standar akuntansi keuangan sektor publik merupakan suatu yang sangat krusial, karena kualitas standar akuntansi secara langsung akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada pertanyaan, bisa diakses melalui Spada, dan apabila ada salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya.